Baik, selamat malam semuanya teman-teman yang sudah hadir di sharing session hari ini. Thank you juga sebelumnya untuk teman-teman dari School of Design Purwadika udah invite kita untuk bisa sharing ya hari ini gitu. Dan mungkin buat yang sudah tahu infonya yang akan kita sharing sebetulnya sebuah project terbaru yang kita telah bikin untuk Jakarta gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin aku mau coba perkenalan dulu ya gitu. Jadi namaku Fadi Rafidera. Aku adalah seorang creative director dan juga founder dari Suka Studio. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu Suka Studio itu apa, Suka Studio ini adalah sebuah design dan animation company yang kita juga selalu memvalue uniqueness dan juga eh, strong characters gitu ya dari setiap story dari setiap brands karena dengan itu kita jadi bisa sama-sama mengangkat sebuah keunikan gitu ya. Kita bisa mengekstrak ide-ide yang fresh yang bisa kita jadikan desain atau visual yang memorable dan bold gitu untuk brand dan clients kita itu. Nah, dari Suka Studio sendiri, sebetulnya kita juga punya eh, pecahan lini bisnisnya gitu ya. Jadi kita nggak cuman tadi ada desain dan animations gitu ya. Nah, di sini pun desain animationnya juga kita punya entity sendiri gitu ya. Di animations itu ada namanya Suka Anima. Jadi kalau untuk Suka Studionya itu kita fokus di design, branding, illustrations, tapi di Suka Anima ini benar-benar pure animations gitu. Lalu juga kita ada DOS. Di sini kita lebih ke area desain untuk merchandising gitu. Jadi kurang lebih ini gambaran kami tentang apa Suka Studio ya. Nah, ini juga beberapa klien-klien kita selama ini. Jadi kita memang sudah berjalan kurang hampir 10 tahun. Jadi tahun ini kebetulan tahun ke-10 kita dari 2016 kita udah terbentuk. Jadi klien-klien kita cukup cukup bervariasi ya, mulai dari government gitu ya, seperti contohnya si Jakarta ini, kemudian juga ada corporate, company, brand, commercial brand, fashion, F&B, FMCG dan lain-lain gitu ya. Jadi cukup bervariasi dan hari ini eh, temanya ya ketika branding bertemu dengan ruang, budaya dan manusia gitu. Jadi tadi aku udah hint sedikit ada project kami untuk Jakarta gitu ya yang akan kita bedah hari ini gitu. Aku akan coba ceritakan behind the scenes dari si project tersebut. Tapi juga mungkin aku mau ngasih tahu sedikit bahwa kita bukan pertama kalinya gitu ya mengerjakan desain yang berhubungan dengan ruang budaya dan manusia. Jadi pernah kita juga eh, mendesain untuk visual identity-nya Museum Bank Indonesia itu ada di Jakarta. Ya, jadi seperti inilah tampilannya, visual identity-nya. Kemudian juga yang cukup besar yang pernah kita kerjakan itu adalah Tebet Eco Park, ada di Jakarta juga. Di sini pun juga kita banyak mendapat pengalaman-pengalaman baru. Kita di sini pertama kalinya mendesain environmental design gitu ya, wayfindings, signage dan lain-lain. Terus juga kita pernah mendesain juga untuk revitalisasi Gereja Immanuel, visual identity-nya seperti ini. Ini juga di Jakarta juga. Dan yang paling terakhir sebelum project yang akan aku ceritakan ini juga kita baru saja launching Taman Bendera Pusaka yang ada di Jakarta juga gitu ya. Nah, jadi yang akan aku ceritakan, akan aku bedah ini itu adalah project dari 5 Abad Jakarta gitu. Ini adalah sebuah event yang akan dihelat sebetulnya tahun depan gitu. Jadi tahun ini Jakarta itu baru saja merayakan ulang tahunnya ke 499. Itu pun juga sebenarnya kita yang mendesain logonya, cuman memang secara kronologi kita mendesain logo 5 abad ini dulu gitu. Jadi mungkin proyek inilah yang akan aku coba bedah lebih dalam gitu ya. Nah, jadi mungkin sebelum masuk ke pembahasan bedah proyeknya, di sini aku juga mau coba cerita bagaimana kita mendapatkan briefnya dan juga bagaimana kita men-set up tim untuk mengerjakan proyek ini. Jadi project ini memang dari ATGI ya gitu. Jadi teman-teman yang mungkin
sudah tahu ADGI, ADGI itu selalu ada yang namanya ADGI Hub, di mana ADGI ini em, menjembatani antara mungkin government gitu ya, lebih seringnya government dengan teman-teman desainer atau studi-studi desain gitu untuk sama-sama bergerak kita bisa membangun gitu ya visual identitas dari project-project government ini gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah si proyek 500 tahun Jakarta. Ini adalah sebuah open call. Jadi waktu itu memang kita dapat info open call ini. Jadi eh, tidak tidak ter apa namanya, tidak ter spesifik gitu ya siapa aja yang boleh join. Jadi kita pikir ya udah kita juga coba ikut dan alhamdulillah ternyata kita masuk ke 10 besar gitu ya. Jadi ada informasi kita sudah masuk kurasi kita bersama 10 studio lainnya gitu. Jadi ada 10 studio yang join gitu di kompetisi ini di sayembara ini. Salah satunya adalah kita. Nah, di project ini pun sebetulnya ADGI juga ada kriteria. Salah satunya itu mungkin tim yang terpilih itu memang tim yang cukup siap gitu ya untuk mengerjakan project yang skalanya seperti ini gitu. Makanya di sini pun juga kita dari Suka Studio tentunya menyiapkan tim yang kompeten gitu ya. Jadi di sini kurang lebih ada sekitar 7 orang yang involved di project ini, termasuk aku. Kemudian juga ada Annabel Putri di graphic design. Kemudian juga ada Marvin Giovanni di strategist dan copywriter, Gali Bagas dan Darlene itu di motion, kemudian Catherine dan Tantra itu di project management gitu ya. Nah, masuk ke briefnya. Sebetulnya ini aku langsung screenshot aja dari eh, brief PDF yang memang di-share ke semua dan di brief bersama-sama gitu ya secara online itu ke seluruh peserta gitu. Jadi memang cukup banyak poin brief yang um, apa ya menjadi consideration dari project ini gitu ya. Ya salah satunya memang si project 5 abad ini karena kita kemarin itu di brief di sekitar tanggal 29 Januari gitu ya. Um, ini adalah project yang akan berjalan mungkin bukan bukan berjalan, maksudnya kayak campaign ini akan berjalan 2 tahun gitu ya karena memang ulang tahun 5 abad itu adanya di tahun depan gitu. Dan si 499 ini nantinya harus bisa bersanding sama si 5 abad gitu ya. Sebelumnya memang kita belum tahu bahwa si 499 ini juga akan kita yang mengerjakan gitu. Jadi kita hanya fokus di bagian logo 5 abadnya aja. Kemudian juga bagaimana si logo 5 abad ini diekspektasikan itu menjadi sebuah logo yang punya feel-nya itu global gitu ya. Karena memang temanya aja juga global dan Jakarta global dan berbudaya gitu. Karena juga ngomongin tentang Jakarta, Jakarta itu juga sebuah kota yang multikultural gitu. Jadi sebisa mungkin di desain ini kita nggak terlalu spesifik mengerucut ke salah satu budaya atau kultur gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa menjadikan logo ini sebuah simbol yang sangat bisa mewakili semua yang ada di Jakarta gitu. Kemudian juga ini bisa menjadi sebuah refleksi proyek di masa depan gitu. Nah, kemudian juga ada poin-poin kriteria dari penjuriannya. Jadi emang tim jurinya itu juga dari tim ADGI dan juga ada beberapa dari Aircraft gitu ya. Jadi ada pastinya ada pertimbangan artistik, kemudian juga bagaimana nanti visual ini bisa diimplementasikan ke beberapa media dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian juga memang ada case bahwa sebelumnya pernah ada logo ini, gitu. Jadi dari pihak Jakarta itu juga sudah mendesain logo ini dan tujuannya adalah memang mereplace logo yang ini, gitu ya. Nah, ini adalah timeline dari si project 5 Abad Jakarta. Jadi dari mulai 29 Januari sampai 20 Februari itu adalah proses di mana kita mendesain gitu ya. Tapi di antaranya itu akan selalu ada checkpoint gitu. Jadi kita selalu semacam asistensi gitu ya dengan tim dari ATGI gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada 4 kali checkpoint gitu ya. Di tanggal 10 Februari kita checkpoint pertama. Jadi kurang lebih sebetulnya development time kita itu sekitar 1,5 minggu gitu ya.
sampai kita checkpoint pertama, kemudian nanti akan dapat insight dan feedback gitu ya, diperbaiki sampai ke final day-nya di presentation day. Dan di presentation day itu kita mempresentasikan langsung gitu ya di depan Dewan Juri, kemudian juga teman-teman yang ada di Jakarta gitu ya di Pemprov. Nah, kita masuk ke proses gitu ya. Jadi kita mulai dari mana sih gitu pada saat kita dapat brief, oke kita harus mendesain sebuah logo anniversary gitu. Ini bukan sebuah logo brandingnya Jakarta gitu ya, bukan city branding, tapi it's part of city branding gitu. Jadi ini adalah sebuah identitas tahunan gitu. Tapi di sini kita melihat ini menjadi sebuah momentum penting karena 5 abad itu adalah once in a lifetime moment gitu. Jadi kita merasa ini harus sangat sangat detail kita dalam berpikir dan dalam meramu strategi bagaimana si logo ini bisa betul-betul menjadi logo yang impactful nantinya gitu ya. Jadi kita punya sebelumnya itu kita em, merumuskan gitu ya current belief dan juga problemnya gitu. Di current belief kita karena tadi ada logo yang sebelumnya itu ya angka 500 itu kita berpikir bahwa logo 500 tahun Jakarta ataupun 5 abad Jakarta ini itu kalau bisa memang bukan hanya sekedar angka statis gitu ya yang menjadi peringatan seremoni dan lain-lain. Ini harus bisa menjadi sebuah simbol titik lompatan bahwa Jakarta ini sedang menuju era baru gitu untuk menghadapi masa depan Jakarta ini akan seperti apa gitu, menjadi penentu gitu ya. Dan ini akan menjadi sebuah simbol bahwa Jakarta itu adalah kota global dan berbudaya seperti tema yang akan diusung gitu. Nah, secara problemnya itu bagaimana kita bisa menghidupkan si energi 500 tahun Jakarta itu masuk ke dalam si identity kita ini nantinya gitu. Jadi cukup cukup berat gitu ya untuk kita bisa memikirkan apa nih yang harus kita ramu di sini gitu. Nah, di sini akhirnya kita coba melihat bahwa Jakarta itu bukan cuman sekedar kota ya gitu. Sebetulnya dimanapun kota apapun itu pasti hidup karena manusianya gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya ini Jakarta itu ruangnya dan manusia Jakarta itu adalah budaya yang akan membentuk si kota tersebut gitu ya. Eh, Elemen-elemen ini yang akan menghidupkan kota gitu. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa Jakarta itu memang dari dulu ya yang membentuk kota ini adalah orang-orangnya gitu. Jadi di sini kita mencoba untuk em, melakukan 2 metode gitu. Yang pertama desk research dan yang kedua tuh field survey gitu atau kita menyebar kuesioner gitu. Untuk metode pertama desk research itu kita mau mendapatkan informasi yang data-data faktual dan historical tentang Jakarta gitu. Jadi ini lebih ke arah informasi literasi gitu ya. Tapi juga selain itu kita pengen tahu gitu bahwa tadi gitu karena Jakarta ini nggak cuman sekedar kota mati gitu ya, ada manusianya dan yang menghidupkan kota ini adalah manusianya. Jadi kita juga perlu melibatkan si manusianya lewat field survey ini. Jadi di sini kita mau dapat data kuantitatif dan kualitatif yang akan melibatkan juga emotional factor dari si manusia Jakartanya itu. Nah, dari hasil desk research kita, memang kita mendapatkan banyak sekali hal tentang Jakarta gitu ya. Kalau kita ngomongin Jakarta tuh nggak ada habisnya deh gitu. Jakarta itu kota yang sangat besar, terus juga ini adalah sebuah melting pot gitu kan, banyak kultur yang masuk di dalam sini. Jadi kita juga nggak bisa cuman bilang Jakarta tuh Betawi loh gitu. Belum tentu juga gitu, karena Betawi sendiri pun juga adalah akulturasi budaya gitu, hasil dari akulturasi budaya dari zaman dulunya gitu. Kemudian juga kita bisa mengangkat tentang sejarah Jakarta juga mungkin gitu ya, di mana ini adalah perjalanan 500 tahun panjang, nggak mungkin kita nggak ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan asal muasalnya gitu. Kulinernya, kemudian juga ada eh, Jakarta dengan gedung-gedung tingginya, dengan landmark-landmark yang sangat ikonik dan bersejarah, kemudian juga transportasi umumnya, oh, banyak banget yang eh, harus dibahas dari Jakarta gitu. Kita juga melihat beberapa case study project-project city branding gitu ya, yang termasuk mungkin Plus Jakarta, salah satu city branding yang sangat sukses waktu itu untuk Jakarta.
Ya kita melihat bagaimana studio-studio atau desainer-desainer yang membuat city branding ini menjadi berhasil itu eh, gimana mereka mengekstrak gitu ya, mengekstrak si kota itu bisa memiliki sebuah simbol yang bisa diterima oleh semua masyarakat gitu. Nah, jadi yang paling pertanyaan yang paling utama muncul ini adalah apa yang paling mewakili perjalanan panjang Jakarta ini gitu. 500 tahun itu it's a very long journey gitu kan. Kita mau bikin itu dalam satu simbol itu jadinya seperti apa gitu. Kita nggak mau terus jadi sesuatu yang cukup pack seperti logo yang tadi sebelumnya gitu. Semua elemen masuk di dalamnya gitu. Dan kita juga mempertanyakan apa sih yang kita rayakan dari si 500 tahun perjalanan Jakarta ini gitu. Akhirnya disinilah masuk field survey kita gitu. Kita menyebar kuesioner dalam jangka waktu yang cukup pendek itu. Alhamdulillah kita dapat respondennya itu kurang lebih sekitar 266 ya. Karena ini kita juga mau melibatkan sebisa mungkin waktu itu kita dapat responden tuh WNA, expat gitu ya. Karena kita yakin kita ngomongin Jakarta nggak bisa cuman ngomongin orang lokal kasarnya itu nggak bisa cuma ngomongin WNI doang gitu karena tadi gitu apalagi kita mau ngomongin Jakarta sebagai kota global kita harus bisa dapat pandangan dari ekspat-ekspat yang memang tinggal di Jakarta kerja di Jakarta gitu ya bagaimana pandangan mereka jadi ini adalah beberapa pertanyaan ya kita menggunakan Google Form gitu ya jadi yang pasti kita akan banyak bertanya tentang apa yang mereka rasakan selama tinggal di Jakarta apa yang paling mereka apa yang mereka sangat impress tentang Jakarta gitu ya apa yang mereka bayangkan pada saat mendengar 500 tahun Jakarta gitu bagaimana pendapat mereka gitu kurang lebih seperti itu pertanyaan-pertanyaannya dan eh, aku merangkum ini paling nggak dua hal yang paling penting gitu ya dari hasil survei itu ternyata 77% masyarakat itu setuju bahwa yang bisa mewakili Jakarta itu adalah manusia dan aktivitasnya. Jadi bukan lagi gedung, bukan lagi landmark, bukan lagi sejarah gitu ya, tapi justru manusia dan aktivitasnya. Jadi sangat unik nih gitu. Kemudian juga 52,9% masyarakat itu setuju bahwa pada saat mereka mendengar 500 tahun Jakarta gitu ya, hal yang pertama kali muncul itu adalah buat mereka ini adalah sebuah titik menuju era baru, menuju perubahan yang besar gitu. Jadi kita nggak ngomongin lagi romantisasi sejarah Jakarta gitu, tapi kita mau ngelihat what's next for Jakarta gitu. Dan mereka menjawab mayoritas menjawab itu. Nah, ini juga ada beberapa screenshot jawaban-jawaban yang sifatnya em, esai gitu ya, bukan pilihan ganda. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ini nggak semua pastinya ya. Jadi beberapa yang kita coba share di sini banyak sekali cerita, keluhan, dan juga harapan masyarakat Jakarta gitu ya. Masyarakat Jakarta pun juga bukan cuman orang-orang yang memang berdomisili di Jakarta ya gitu karena banyak sekali masyarakat yang tinggal di area suburban Jakarta, misalnya Tangerang, Depok, dan Bekasi atau Bogor, itu mereka berjibakunya di Jakarta hari-harinya. Jadi kita juga perlu insight mereka gitu kan. Akhirnya ya inilah banyak yang ngomongin tentang pastinya Jakarta tuh nggak lepas dari macet, banjir gitu. Mereka pengen bebas banjir, bebas macet. Mereka pengen Jakarta bisa lebih apa punya ruang publiknya, keamanannya gitu, banyak jajanan, em, library dan sebagainya. Jadi banyak sekali cerita dan harapan yang kita dapat dari kuesioner ini gitu. Kemudian kita juga ternyata menemukan sebuah notes gitu ya. Jadi waktu itu memang ini kalau nggak salah ya ini di tanggal 31 Desember 2024 itu kayaknya mungkin ada sebuah pre-event gitu ya, di mana mungkin Pak Gubernur Oh, Pramono Anung itu mengumpulkan beberapa ex gubernur gitu ya oh, untuk mereka menginisiasi nih gitu 5 abad Jakarta nantinya 500 tahun Jakarta dan ini adalah harapan-harapan dari eh, gubernur-gubernur gubernur-gubernur Jakarta yang sebelumnya gitu dan mostly harapannya itu sama gitu ya. Intinya adalah di masa depan mereka pengen Jakarta bisa lebih baik untuk manusia Jakartanya gitu.
Nah, masuklah ke visual explorations gitu. Dari data yang kita punya tadi, banyak sekali keywords-keywords yang kita kumpulkan akhirnya untuk kita bisa mulai exercising logo gitu. Nah, dari situ pun sebetulnya kita juga masih cukup kewalahan untuk bisa mengkerucutkan apa ya yang bisa menjadi perwakilan dari semua harapan dan cerita tadi gitu kan. Jadi, apakah memang dengan angka ini cukup gitu kan? Gitu. Jadi kita banyak sekali mencoba mengexercise dari angka gitu ya. Entah itu 500, apakah itu juga sifatnya namanya bukan 500 tapi 5 abad Jakarta gitu kan. Nah, di situ pun juga kita mencoba untuk mengexercise nggak cuman logo pada saat logonya menjadi visual akan oke nggak ya gitu si logo ini gitu ya. Contohnya seperti ini. Jadi keputusan-keputusan kita dalam memilih logo mana yang paling tepat itu juga nggak bisa cuma kita lihat dari si desain logonya tok. Gitu. Kita harus bisa mencoba bagaimana si logo ini bisa hidup di semua medium gitu ya. Nah, ini beberapa juga dari logo-logo yang sebelumnya kita coba tes gitu ya. A/B testing di KV akan seperti apa nanti KV-nya, menarik atau tidak, eh, apa namanya, emotionally attached atau tidak ke masyarakat gitu kan. Ini yang seperti ini juga ada yang modular, kita bisa berbicara tentang space di sini. Kemudian juga ada yang berhubungan dengan Spark gitu ya. Mungkin itu bisa mendeskripsikan harapan gitu. Nah, sampai di fase di mana kita benar-benar mempertanyakan lagi gitu kan apakah visual angka memang bisa mewakili suara banyak orang. Dan secara nama gitu kan apakah memang kita mau menggunakan 500 tahun atau 5 abad gitu. Karena memang di briefnya tadi juga ada gitu ya bahwa kita boleh mempropose gitu ya. Kita mau bawa ini dengan nama 500 tahun Jakarta atau 5 abad Jakarta atau 5 century of Jakarta itu dikembalikan ke kita gitu. Kemudian yang paling ultimate questionnya itu adalah bagaimana si logo ini bisa menjadi identitas yang terasa global dan berbudaya gitu ya. Karena tadi challenge-nya Jakarta itu banyak hal yang bisa diangkat, banyak budaya yang bisa kita ceritakan, tapi kita nggak mungkin hanya satu eh, satu budaya doang yang kita angkat gitu, satu satu elemen doang yang kita angkat. Ini harus bisa universal sifatnya. Sampai akhirnya kita coba kembali ke data rechecking lagi gitu. Kita kita coba ramu lagi apa sih sebenarnya gitu ya dari hasil tadi gitu ya desk research dan juga survei yang kita dapat gitu. Ada yang ngomongin tentang transportasi, fasilitas, infrastruktur Jakarta, keberagaman, manusia Jakarta, harapan itu ternyata kumpulan-kumpulan semuanya ini gitu. Jadi ada kumpulan progres, kumpulan budaya, kumpulan cerita, kumpulan energi dan harapan, dan mereka juga punya tujuan yang sama nih ternyata gitu dari semua metode kita tadi gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ya Jakarta ini memang terdiri dari millions of people yang mereka juga punya collective energy nih gitu. Mereka punya punya kesamaan gitu ya dari hasil survei kita tadi gitu. Mereka punya harapan yang banyak juga tentang Jakarta. Jadi kami bisa menyimpulkan bahwa 5 abad Jakarta ini merupakan sebuah pusaran energi dan harapan dari masyarakat Jakartanya. Jadi ya inilah dia ide kita gitu kan bahwa em, 5 abad Jakarta ini memang tadi ya yang paling mewakili itu adalah manusia dan aktivitasnya. Jadi aspirasi-aspirasi manusia ini, manusia Jakarta ini ternyata beresonansi kan gitu. Banyak banyak aspirasi yang mirip-mirip gitu, sama gitu. Mereka punya satu suara gitu kan dan akhirnya itu menyebar gitu ya. Itu untuk bisa menjadi harapannya itu Jakarta menjadi kota yang lebih baik gitu intinya gitu di masa depan nih gitu. Nah, dari situ kita berpikir bahwa ini perlu ada sebuah elemen atau simbol yang bisa mewakilkan si harapan tadi gitu ya. Harapan yang banyak ini kira-kira kalau dijadiin satu simbol kira-kira apa ya gitu. Kita dapatlah sebuah bentuk atau sebuah objek yaitu tangan. Di mana tangan ini merupakan bagian dari manusia gitu ya. Kita semua punya tangan tentunya gitu yang memang punya makna universal gitu. Kita selalu menyapa dengan tangan dan ini adalah sebuah gestur
resonansi energi positif yang menyebar di antara manusia-manusia Jakarta ini gitu, yang sangat inklusif gitu. Dari situ kita punya kreatif konsep bahwa perayaan 5 Abad Jakarta ini adalah sebuah simbol gerakan kolektif yang memang menyala dari warganya gitu ya. Jadi ini adalah sebuah undangan untuk seluruh warga menyatukan tangan, menciptakan pusaran energi untuk menjadikan Jakarta kota global dan berbudaya, gitu. Kurang lebih narasinya seperti itu. Dan dari tangan ini gitu ya, kita bisa mensimpulkan bahwa tangan ini adalah simbol keramahan, simbol harapan, dan ini mewakili angka 5 juga gitu ya. Dan ini mewakili seluruh masyarakat Jakarta gitu. Dari situ kita mulai sketching lagi gitu ya, dengan konsep tangan gitu ya. Di sini pun juga terlihat bahwa kita masih mencoba-coba apakah memang cukup tangan, apakah tangan ini di mix dengan angka 5 atau 500 gitu ya. Eksplorasinya kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa yang sudah mulai kita desain gitu ya. Ada beberapa iteration-iteration dari gabungan tangan dengan angka 5 gitu ya. Karena memang akhirnya kita decide bahwa kalau kita mau menggunakan tangan, sepertinya paling tepat itu adalah sebutannya 5 abad Jakarta gitu, bukan 500 tahun Jakarta. Akhirnya sampailah di logo yang kita tentukan ini gitu. Yang ini adalah logo awal yang kita bawa di checkpoint pertama tadi gitu. Di apa setelah kita kurang lebih seminggu lebih gitu ya kita mencari ide, akhirnya inilah yang kita bawa di checkpoint pertama gitu. Nah, dari logo ini kita merasa ini udah paling pas gitu ya. Kita gabungan antara angka 5 dengan ini menjadi tangan kalau dilihat dari jauh gitu ya. Lalu juga kita bisa membuat sebuah siluet ini untuk menjadi super grafik yang kita bisa gunakan sangat fleksibel nantinya di key visual kita gitu. Jadi seperti ini ya. Mungkin beberapa yang dari yang hasil terakhir juga sudah mulai terlihat gitu ya. Ini asal muasal desainnya seperti ini gitu. Jadi di siluet tangan inilah kita bisa dengan fleksibel gitu ya, dengan sangat versatile eh, menginvolvekan masyarakat juga gitu di dalam identity ini. Nah, ini ya. Di sini juga ada visual yang seakan menyebar gitu ya. Karena di sini kita berbicara tentang resonansi harapan. Jadi kita nggak cuman si tangan ini, si siluet tangan ini, tapi juga ada efek resonansinya gitu. Dan ini asal muasal si desainnya itu seperti ini gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini juga kita coba implement di banner gitu ya. Nah, tapi ada feedback dari Dewan Juri gitu. Ternyata desain ini ide tangannya udah cukup menarik gitu. Cuman dari si logonya itu belum terasa global gitu. Karena masih terasa sangat sangat cultural gitu ya, sangat etniki gitu. Jadi gimana caranya ide tangan ini bisa di reshape lagi untuk bisa menjadi bentuk yang lebih global gitu. Akhirnya kita decide untuk menggunakan si bentuk tangan yang siluetnya aja gitu. Jadi kalau tadi kita ngelihat ada lebih kayak outline gitu ya, angka limanya menjadi telapak tangan dan sebagainya, kita scrap, kita ambillah si siluet tangan ini doang, tapi tetap kita masukkan angka 5 di dalamnya gitu. Jadinya seperti ini. Dan jadilah seperti ini. Nah, awalnya memang kita mau coba logo ini tuh tidak berwarna gitu. Jadi kita pengen logo ini bisa bisa lebih universal gitu ya secara color. Jadi kita hanya bermain di hitam dan putih doang biar biar nanti warna-warna itu adanya di grafik-grafiknya gitu ya. Tapi ternyata memang em, ada insight lain bahwa ya, ini adalah sebuah logo perayaan ulang tahun gitu ya, balik lagi gitu. Mau bagaimanapun, ini adalah sebuah perayaan ulang tahunnya Jakarta, jadi harus quote and quote sedikit festive. Akhirnya kita mencoba menambahkan unsur-unsur warna ini ke dalam si logo yang ada di sini. Nah, akhirnya jadilah final design kita. Mungkin di sini aku mau coba memperlihatkan video.
Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu pembentukan logo 5 Abad Jakarta ya. Jadi mungkin kalau aku coba jelasin juga sedikit nih gitu. Tadi kita udah sama-sama tahu background story bahwa angka tangan ini itu bukan ondel-ondel gitu ya, karena banyak sekali kemarin yang aku lihat di beberapa sosial media gitu, di beberapa komen, memang mereka melihat ini ada kayak ondel-ondelnya ya gitu ya, which is good, nggak apa-apa gitu kan. Interpretasi orang untuk logo ini kan sebenarnya banyak sekali dan justru itu yang diharapkan gitu ya, dari logo yang bentuknya kita tentukan ini, mungkin orang bisa berinterpretasi lain-lain gitu. Tapi sebetulnya memang si tangan ini adalah tadi simbol harapan gitu ya dari masyarakat Jakarta. Nah, di sini juga kita mempropose untuk Jakarta 5 Abad Jakarta ini punya dua language lah ya gitu. Karena balik lagi kita mau ngomongin Jakarta Kota Global dan Berbudaya, kita harus bisa berani untuk apa namanya berkomunikasi juga dengan teman-teman yang memang bukan WNI gitu. Nah, secara konsep warna, kalau tadi mungkin ada yang bertanya kenapa warnanya itu. Jadi konsep warna dari Lima Bat Jakarta ini kita ambil dari warna-warni kehidupan Jakarta gitu ya. Jadi Jakarta ini kan kota yang selalu hidup gitu ya, baik siang dan malam hari. Jadi dari situlah kita mau mencoba mengangkat warna-warna tersebut gitu. Jadi dari beberapa imagery-imagery ini tentang Jakarta siang dan malam kita dapatlah tonality-tonality warna seperti ini gitu. Akhirnya em, dari key visualnya pun juga kita membentuk bagaimana caranya KV kita itu selalu backgroundnya kalau nggak putih yaitu warna gelap gitu. Ini sebenarnya bukan warna hitam ya, ini ya biru 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 gelap gitu ya. Nah, jadi kita bermain di background yang netral, tapi kita bisa mengeluarkan grafis yang cukup colorful gitu. Dan untuk logonya sendiri juga nanti bisa punya warna yang monoton gitu ya untuk di beberapa warna pada saat si logo ini akan berada di warna-warna tersebut. Lalu juga kita menggunakan font itu namanya Vermilion Grotesque di mana kita melihat font ini em, cukup unik gitu ya, tapi juga cukup versatile untuk kita gunakan di apa namanya ulang tahun Jakarta ini gitu ya. Eh, Cukup kontemporer gitu feel-nya. Lalu juga ada sih tadi ya konsep supergrafik resonansi gitu. Nah, kenapa ada supergrafik resonansi ini? Balik lagi tadi kita mau memvisualisasikan harapan masyarakat Jakarta yang memang beresonansi gitu ya. Tapi juga sebetulnya ide 5 garis menyebar ini itu juga terinspirasi dari pohon. Di mana pohon kita tahu bahwa menentukan usia pohon itu dari garis-garis yang ada di pada saat misalnya pohon ditebang gitu ya kita bisa melihat si garis itu menentukan si usia pohon. Jadi ini juga bisa dibilang gambaran dari usia Jakarta yang sudah mencapai 5 abad gitu. Jadi setiap garis ini adalah perwakilan dari abad-abad yang telah dilalui oleh Jakarta. Dan dari grafis tangan tadi pun juga kita bisa bereksperimen gitu ya atau berekspresi dengan bentuk-bentuk yang kita crop gitu ya. Akhirnya jadilah bentuk-bentuk grafis yang cukup abstrak ini untuk digunakan di KV gitu. Seperti ini contohnya. Jadi nggak cuman si bentuk tangan yang utuh, tapi ada potongan-potongan tangan yang bisa menjadi em, apa placeholder untuk beberapa kebutuhan di layout gitu. Lalu juga tadi ya kita udah melihat dari yang perjalanan awalnya bahwa si siluet tangan ini kita merasa adalah grafis yang sangat versatile dan cukup ikonik gitu ya untuk bisa dimanfaatkan sebagai ekspresi warga gitu ya, ekspresi seluruh masyarakat Jakarta dalam kita bisa ngomongin apa aja di dalamnya gitu kan. Kita mau ngomongin Monas, kita mau ngomongin gedung tinggi, kita mau ngomongin ondel-ondel dan makanan gitu ya. Itu sangat bisa dilakukan di siluet tangan ini gitu. Dan memang fungsinya untuk itu kita bikin gitu. Nah, jadi si tangan ini adalah grafis utama.
dari KV kita dan juga ada tambahan elemen grafis resonansi. Itu. Nah, ini ya beberapa pengembangan KV-nya. Ini juga, ini yang versi horizontalnya. Ya, lalu juga ini yang super horizontal mungkin untuk banner. Lalu juga ada ekspresi untuk partisipasi masyarakat gitu. Balik lagi tadi si tangan ini karena kita merasa tangan ini cukup versatile bisa digunakan oleh siapapun. Jadi kita sangat open untuk masyarakat itu berpartisipasi, berekspresi lewat bentuk tangan 5 ini. Gitu ya, mereka bisa menyematkan IP-IP-nya bagi para konten kreator, ilustrator gitu ya. Kemudian juga si logo ini bisa dijadikan karya gitu ya dari masing-masing eh, kreator gitu selama bentuknya memang masih stay seperti ini. Contohnya mungkin seperti yang di kanan ini adalah karyanya Mas Popo Mangun gitu ya. Kita minta untuk coba mengekspresikan di bentuk 5 abad Jakarta ini. Dan juga ada beberapa yang kita pikir ini bisa menjadi ke depannya gitu ya, contoh-contoh ekspresi yang sangat-sangat bebas gitu ya. Selama, balik lagi, selama eh, bentuk utuhnya, bentuk utamanya tuh masih cukup recognizable, ini adalah logo 5 Abad Jakarta gitu. Nah, dari situ kita juga akhirnya mengembangkanlah ke medium-medium public space gitu ya. Ya, seperti untuk kebutuhan sosial media, kemudian juga poster-poster, banner, ini billboard, kemudian juga kita memikirkan juga bagaimana nanti si identity ini bisa hidup di LED Jakarta gitu ya. Jakarta sudah penuh sekali dengan LED dan kita pikir seru banget kalau misalnya si identity ini bisa muncul dengan motion-motion yang seru ini gitu. Ya, ini juga sama LED, lalu juga ini ada beberapa apa namanya mungkin LED atau billboard yang ada di bawah-bawah jembatan yang ada di Jakarta, lalu juga di kereta MRT atau LRT Jakarta di bagian dalam keretanya seperti apa, lalu juga di Transjakarta, angkot mungkin. Nah, sampai ke beberapa kolateral gitu ya, seperti kartu Jaklingko atau mungkin PIN. Kemudian juga ada mungkin uniform buat teman-teman yang ada di Pemprov, lalu juga jaket, lanyard, buku, eh, notes gitu ya. Sampai ke kita juga mencoba untuk mempropose maskot gitu ceritanya. Jadi memang ini adalah salah satu mungkin kita nggak tahu lah gitu ya plannya seperti apa, tapi mudah-mudahan si maskot ini pun juga akan dihidupkan oleh teman-teman di Pemprov gitu ya. Kita mikir ada sebuah IP yang menarik yang bisa bisa di nantinya juga bisa kayak dikoleksi gitu kan. Nah, ini contohnya juga nanti misalnya di perayaan utamanya mungkin si maskot ini bisa muncul bersama maskot Jakarta gitu ya. Ada maskot Jakarta namanya JKT. Nah, ini mungkin si maskot 5 abad ini juga bisa ikutan hangout bareng nih gitu. Jadi ya kurang lebih itu yang bisa aku ceritakan ya bagaimana si proses pembentukan logo 5 Abad Jakarta ini dan bagaimana kita bisa mengembangkannya ke seluruh medium-medium yang nantinya mungkin bisa menjadikan si identitas HUT ini menjadi lebih hidup di kota Jakarta gitu. Kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan, aku share hari ini. Terima kasih.